Iya toh. Kok unik ya, Cak? Kucing alas. Dadi kucing alas iki ana jeneng apa iku jeneng apa jeneng habitat apa ngono lah jenenge. Pokoke rontus-rontus ngono iku lah. Heeh. Dan itu ternyata memang binatang dilindungi. Iya. Lah, wingi aku ya sempet kisinan. Berita itu tayang, arek iku oleh penghargaan, maksudnya diacungi jempol ambil BKSDA. Lah ya yuk Mary. Akhirnya mbene ngejak aku, Cak, aku ya nemu hewan yang dilindungi. Ayo melok aku apik le. Ngene to. Budal nang ngene BKSDA. Lah diserahno lah kok jangkrik aduan to. Sik ta maksudmu iki apa lho? Iki dilindungi mbek tanggoku lho. Tenan bener-bener dilindungi. Aja sampai kena banyu es barang. Iya apa dilindungi negara mbek dilindungi sing duwe iki. Waduh. Beda. Lah yo beda kaya ngono awake dhewe kudu cerdas, Cak. Iso bedakno hewan yang dilindungi ambek pemerintah, ambek dilindungi mbek tanggane ya beda, Cak. Aku kan iku-ikungan, Cak. Lah kareku pancen penyayang hewan to. Iya. Jadi dipikir jangkrik iku ya nanti suatu saat akan menjadi binatang dilindungi. Lah ngono nyamuk lho. Arek kan pancen penyayang hewan to. Aku cokot nyamuk. Le. Wis kenyang, sik Mas ben wareg pisan. Begitu wareg tuh. Ngene iki. Ya miber nyamuke. Ya apa sih ya. Sampai kapan kowe koyo ngene? Jadi hati-hati untuk semua warga. Misalnya panjenengan menemukan hewan sing dirasa kok gak tahu tumon yo, hewan iki yo. Sampeyan segera searching. Golek nang Google. Kira-kira iki apa? Kuatire bahwa itu adalah hewan yang dilindungi. Karena ketika hewan dilindungi sampean piara, sampean ingu, gak ngerti undang-undangnya, iso-iso sampean dikecik, dilebokno kurungan bareng ambek hewan iku mau. Dilindungi sisan akhirnya. Pisan akhirnya. Ya mari ndelok kucing alas, sampean kapene tak ajak nang Taman Edukasi Hortikultura. Ono ana juga. Lho, iki canggih, Cak, koyo ngene, Cak. Pemirsa, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lahan tak produktif menjadi lahan yang berfungsi dan mempunyai manfaat yang baik untuk sesama. Salah satunya adalah Polres Jember yang menyulap lahan tak produktif menjadi Taman Edukasi Tanaman Hortikultura yang berbasis Android. Uniknya, taman tersebut menggunakan teknologi terbarukan, yaitu dengan sistem Android, jadi bisa diakses dari manapun kita berada. Nah, seperti apa sih? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ayo. Oh, pengen apa? Jadi pengen tahu ya, gimana cara menanamkan dulu sampai saya punya dia Arif Rahman, Ketua BNK di Jember. Di sini saya ditemani sama Lilis, Ibu Lilis Komang, dari istri Kakak Dasar di Polres Jember. Kita punya P2L ini yang menghasilkan 4 tanaman. Yang kedua tuh ada di sana ada posyandu, dan yang di sini ada misalnya. Taman P2. Jadi apa? Di sini kita juga tanam ada lele, ada ikan. Selain dari dibantu dari Polres kita juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Jember, Kabupaten Jember. Yang kelainan ya? Ya, sama. Ini vertikultur gitu? Ya, vertikal? Betul, jadi ada lima kata vertikal ya? Yang sempit, yang... Mungkin ada yang... Ya, silakan. Supaya tanaman lebih sekali, supaya semakin subur. Ya, baik. Nggak ada, jadi... Ya nanti kita karena kan kita berusaha ya. Ada Mila juga ada, Gurami ada juga di sini. Kami Bayangkari Jember ya. Kalau nanti misalnya kita tiba-tiba, jadi kalau kita bisa panen di sini nih. Bisa mancing. Kebetulan kita punya kandang bebek ya. Kalau ada lihat itu sebelah kiri, itu yang pagarnya warna coklat, itu buku cerita, novel, segala macam nih Pak. Jadi dan bebas pagi atau sore boleh. Di sini siap ada penjaganya juga.
yang ada minat bacanya, karena kan buku adalah pintu menuju ilmu pengetahuan. Siapkan tempat cuci tangan, terus di sini juga ada hand sanitizer gitu. Ini untuk kedepannya insya Allah nih terus juga ada satu laptop untuk browsing, untuk adik-adik yang ingin browsing bisa. Tujuannya awal didirikannya Taman P2L ini adalah untuk menggunakan lahan yang tidak terpakai di kawasan Polres Jember, dan yang kedua untuk ketahanan pangan dari kami para anggota Bayangkari Cabang Jember. Kemudian kalau boleh tahu, ini sebelumnya lahan apa ya Ibu? Ini dulu sebenarnya sudah ada Mbak, untuk awalnya kemarin sebelum kami awalnya ini dulu sudah P2L sebetulnya sudah merupakan tempat pangan pekarangan pangan lestari sebenarnya sudah, tapi tidak digunakan dengan baik ya Mbak ya. Selama terbengkalai, akhirnya kita mengikuti arahan dari Ibu Ketua Daerah kami, Bu Kapolda. Beliau menjelaskan secara spesifik seperti apa pekarangan panen itu yang benar. Kita mengikuti saran dari beliau, jadi akhirnya kita bisa membuat P2L seperti ini dengan bantuan dari Universitas Jember dan juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Berarti untuk ide dibuatnya Taman Edukasi Hortikultura ini juga berkaitan dengan perintah dari Kapolda ya? Betul. Nah, selain itu dari mana saja idenya Bu? Kalau untuk ide, jadi karena kami Bayangkari Cabang Jember ini kan sebenarnya belum paham betul ya Mbak ya, seperti apa pekarangan yang baik, menanam hidroganik, hidroponik, penanaman bibit yang benar. Jadi kami meminta bantuan setiap harinya. Kami dibantu oleh Dinas Pertanian dari Jember, itu beliau yang memilihkan tanaman yang baik itu yang benar seperti apa, bibit yang kualitasnya baik, dan cara penanamannya begitu. Dari cara, karena ini kan tidak sembarangan ya Mbak ya, kalau kita keliru terlalu airnya pH-nya tidak pas, mati. Kalau misalnya kita juga cara penanamannya kurang tepat, mati juga, karena untuk tanaman yang organik itu sensitif sebenarnya. Kemudian apa saja yang dikembangkan dalam taman ini? Yang kami kembangkan di sini, pertama kita memiliki tanaman hidroponik, hidroganik, penanaman bibit, dan juga kami di selokannya kami bikin kolam ikan, yang di situ kami baru ada 600 ekor lele di situ, dan juga ikan nila yang nantinya juga bisa digunakan, bisa kami panen untuk kami jual maupun kita bagikan kepada anggota Bayangkari yang membutuhkan. Dan kita juga menggunakan botol-botol plastik bekas. Di situ kami pakai sebagai media penanaman sayuran sawi, kangkung, dan lain-lain. Karena kami Bayangkari Cabang Jember juga berusaha untuk meminimalkan sampah rumah tangga. Baik, Ibu, apakah Taman Edukasi Hortikultura ini dibuka untuk umum atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengunjungi atau belajar? Untuk saat ini kita baru memulai untuk membuka untuk umum, tapi tetap terpilih ya Mbak ya. Jadi bukan hanya untuk umum yang bisa keluar masuk aja, tapi kita spesifikkan untuk sekarang kepada anak-anak sekolah, dan juga kedepannya kita untuk para calon pensiunan yang mungkin berminat untuk menerapkan pertanian seperti ini di rumah mereka untuk meningkatkan ekonomi. Baik, Bu, ini kan kaitannya masih dengan pandemi. Bagaimana Betul. Halnya ketika pengunjung datang kemari, apakah juga harus menerapkan protokol kesehatan? Betul. Bagi kami Bayangkari Cabang Jember, penerapan prokes itu adalah yang utama. Oleh karena itu kami di pintu masuk kita sudah sediakan tempat cuci tangan beserta sabun tangan, dan juga ada beberapa titik kita sediakan tempat cuci tangan, dan juga ada hand sanitizer, dan harus wajib menggunakan masker selama berada di lokasi. Dan juga kita batasin Mbak, di sini kita maksimal sekali masuk hanya 10, karena kita ruangannya di sini lahannya untuk tanaman P2L ini 500 meter lebih. Jadi kami rasa dengan maksimal 10 orang per kali masuk insya Allah aman. Berarti untuk protokol kesehatan tetap diperhatikan. Tuh. Nah, ini
terkait dari Taman Edukasi Hortikultura ini ada yang unik di mana untuk perawatannya juga menggunakan sistem Android. Nah, itu bagaimana bisa dijelaskan? Betul. Dengan saran dari Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Arif Rahman, beliau bekerja sama dengan pihak Universitas Jember membuat aplikasi di handphone yang kita gunakan untuk beberapa sensor untuk di P2L ini, Mbak. Jadi kita ada sensor untuk pintu, contohnya kita tidak membuka pintu itu dengan sendiri. Jadi nanti kita cuma Google tolong buka pintu, nanti langsung kebuka tuh, Mbak. Terus nanti kita untuk penyiramannya dari depan sampai belakang kita juga menggunakan sensor secara otomatis. Terus kita juga untuk pemberian pakan ikan yang ada di selokan-selokan ini dan juga yang di kolam ikan kita yang besar di belakang, itu juga semuanya menggunakan secara otomatis dari aplikasi Google Home yang dibuat oleh Universitas Jember. Kembali lagi ke tanaman hidroponik atau hortikulturanya, output dari tapa yang ditanam itu nanti bagaimana? Apakah dipanen terus kemudian dijual atau bagaimana? Untuk tanaman organik yang sudah kita bikin, yang kita tanam ini, karena kita baru panen 1 kali, karena proses panennya itu cukup lama, sekitar 20-30 hari. Jadi kita baru 1 kali panen kemarin yang besar. Jadi untuk pertama kemarin kita untuk percobaan kita berikan ke para anggota Bayangkari di asrama Jember ini. Mereka terus kemudian untuk kedepannya kita menginginkan untuk bisa dijual. Jadi oleh karena itu kita berusaha sebanyak mungkin tanaman ini kita tanam sebaik dan sebanyak mungkin sehingga kita bisa memiliki nilai ekonomis yang nanti bisa kami jual ke pasar atau ke para pengepul gitu, pengepul sayuran. Untuk gitu ya. hasil penjualannya sendiri itu akan kemana, Pak? Kita kumpulkan dulu, Mbak. Jadi nanti setelah itu kita bagi kepada para anggota Bayangkari yang sudah mengikuti giat di P2L ini. Karena kemarin kita sudah memberikan arahan untuk nanti supaya sayur-sayur itu untuk selain dijual secara mentah, juga dijual berbentuk makanan jadi dan juga jus gitu, Mbak. Kalau untuk ikan, kami sudah ada, Mbak. Kalau untuk ikan-ikan lelenya, kami sudah jadi bentuk UMKM di para Bayangkari itu membuat abon lele, kita sudah jual. Harapan kami dengan adanya kawasan pekarangan pangan lestari di Bayangkari Jember ini, baik dalam bentuk tanaman dan kolam ikan, kami harapkan semoga hal ini bermanfaat bagi para anggota Bayangkari Cabang Jember beserta para masyarakat yang ada di daerah sekitar. Oke Google, penyiraman 2. Gawe sensor sing basisnya Android, ngerumah tanduran jadi luwih gampang. Google, matikan penyiraman 2. Oke Google, beri pakan ikan. Keluar lagi itu. Slow banget. Ini dari sekam sama tanah kita gabungkan, kita tanam. Jare salah siji siswa sing teko nang Taman Edukasi Hortikultura iki ngaku dheweke seneng polahe oleh pengetahuan anyar bab taman iki. Gimana tadi perasaannya mengunjungi Taman Edukasi Hortikultura ini? Perasaannya seneng banget karena kayak baru pertama kali kesini. Tapi sebelumnya pernah lihat nggak sistem pengaturan yang lewat Android tadi? Secara langsung belum, tapi pernah lewat HP. Pernah tahu dan pernah lihat lewat HP. Ya. Tapi ketika tadi menyaksikan langsung gimana? Kayak secanggih itu gitu sekarang gitu. Terus apa yang bisa didapat dari kunjungan di Taman Edukasi Hortikultura tadi? Cara merawat tanaman-tanaman, terus kayak kemajuan teknologi, jenis-jenis tanaman-tanaman. Iya. Gitu ya. Nah pemirsa, bagaimana dengan liputan tadi? Anda bisa menambah referensi Anda untuk memanfaatkan lahan tak produktif atau lahan sempit Anda di rumah untuk diubah menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat dan bernilai tinggi.
Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Prima Irfantari, Mardika Vicky melaporkan. Loh ya apa keren ya. loh Cak. Misalnya sampean duwe taman koyo ngono iku males kapene nyirami, iso diremot ambek HP. Lho. Dadi banyune metu dhewe. Iya. Makani iwa iso diremot saka HP. Sing penting sampean duwe HP dhisik. Wah, jan luar biasa yo. Atas jan zaman kekinian tenan. Bener, nyiram kembang gawe HP, rasan-rasan gawe HP. Gitu. Saiki HP digawe macam-macam pokoknya. Ya semoga-moga kabeh sing duwe HP menggunakan HP sesuai porsinya. Maksudnya menggunakan dengan bijak dan positif. Jadi gak ono hasil yang negatif dengan keberadaan HP. Dan ya aku selalu sisan ambek kolaborasi ini antara Polres Jember, ambek dosen Universitas Jember, ambek stakeholder lione yo Cak yo sing mampu mengembangkan dan gawe teknologi terbarukan. Luar biasa. Digawe taman edukasi. Nggih wong, beritane wis tak wacokno kabeh. Kok biasane nang gone akhir taplak, iki mesti ana kesimpulan teko berita-berita sing diwacana mau. Kesimpulannya berupa varian utawa pantun khas Jawa Timur. Monggo ning Prima. Oke, Cak Londo. Tuku martabak budal nang Arjasa. Mangan kerupuk dicampur jenang sumsum. Wane. Ojo coba-coba nggawe acara nglumpukno masa. Bener. Timbang engko urusan karo penegak hukum. Rungokno Ibu. Nang Tegalan nang pinggir rembong. Napa? Liwat galengan nemu kacamata. Aku ngunjukno layangan dideloki wong. Tak kira layangan naga jebul dasere mara tuwa. Dasare mara. Kembang-kembang. Tapi wah corak naga anyar iki jar corak naga anyar nggih Cak. Aku ngene. Daster iki. Winginane posoan yo ngono. Lha terus aku diuber ambek mara tuwa kumpi kalungan anduk ini. Dasare mbok gawa ya. Wes ajene kok tien sampean iki. Ya wes dulur cukup sampai sakmene awak dhewe ngancani sampean kabeh dino iki nang Taplak. Berita Koplak. Beritane tepak. Presenter sing Koplak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taplak.